Selamat sore, sekarang saya berada di Kota Binjai. Ini jaraknya 15 km dari Medan. Kota Binjai itu terkenal dengan kota rambutan. Kali ini saya mengunjungi workshop milik teman saya, yaitu Yuma dan Agus. Mereka pasangan yang cukup berani, karena berani memutuskan untuk tidak menjadi karyawan. Mereka memutuskan untuk menjadi pengusaha. Usaha mereka adalah di bidang interior. Nah, sekarang langsung kita lihat workshop mereka. Ini kebetulan ada yang sudah siap untuk dikirim kepada customer. Yuk, terus. Sorry ya, mengganggu. Sorry. Ini mau dikirim kemana? Ke Tanjung Jati. Tanjung Jati itu ya di pinggiran Kota Binjai. Nah, ini oke, ini kita lihat nih, hebat. Untuk seukuran pengusaha muda, cukup keren, menurut saya. Ini lihat, ada berapa orang mas karyawannya? Ada 3. 3 orang karyawan. Oke, kita lihat ke sebelah lagi. Nah, ini juga merupakan workshop, sekaligus merangkap gudang, yang penting main terus. Ini juga barang yang sudah siap dikirim per hari ini dan cukup hebat ya, menurut saya untuk seorang karyawan yang berani memutuskan untuk keluar. Ini sudah cukup hebat. Satu lagi workshop mereka. Oke, nah ini juga bagian terakhir merangkap gudang. Ini juga sudah siap untuk dikirim per sore ini. Ini produk mereka. Dan sekarang kita jumpai pemiliknya, yaitu Mas Agus dan Mbak Yuma. Sebentar, kita cari orangnya ya. Ya, sekarang kita cari pemilik. Nah, ini kebetulan sudah ada. Selamat sore Mbak Yuma. Sore, Pak. Sore, ya ini Mas Agus, sang suami. Ini saya lihat sudah siap untuk dikirim ini, Mbak. Ya, betul, Pak. Nah, jadi Nah, inilah dikirim. yang saya mau tanya, ini kan sekarang lagi masa-masanya COVID. Bagaimana? Permintaan atau ya omset bagus nggak gitu? Sedikit menurun lah. Untuk masa COVID ini sih dari tahun semalam ada sedikit penurunan. Iya. Penurunan omset lah. Ya, terdampak juga lah bagi kita untuk masalah omset lah. Orderan juga. Bahwasanya banyak proyek kita yang dipending karena orang juga usahanya juga pending kan gitu. Jadi banyak juga lah terpending. Ya. Kemudian yang kita mau tanyakan, tapi tidak berhenti ya? Omset itu nggak berhenti, maksudnya berkurang iya, tapi rutin Tetap ada. ya. Nah, kemudian ini mau tanya dulu ke Mas Agus, harapan ke depan apa ini? Makin besar, makin maju. Makin besar, makin Konsekuen. maju, Tetap konsekuen. dan komitnya tinggi ya. Tetap Oke, kemudian kita mau tanya lagi, yang mengelola manajemennya siapa selama ini? Ibu. Ibu mah. Saya untuk Iya. ya untuk semua penjualan, administrasinya juga saya selama ini sih. Dan yang saya salut, mereka ini mempunyai juga memasarkan secara online, yaitu dengan nama That's Interior di Instagram. Nah, kemudian tadi diceritain katanya mau besar, sudah punya sistem? Nah, itu dia kendalanya. Belum punya sistem. Jadi kalau merencanakan proyeksi cash flow itu bagaimana sekarang? Belum ada rencana, Pak. Itulah kendala kami. Ya, mereka belum mempunyai tools untuk membuat cash flow. Tapi kalau kita bantu buatin,
Bu Yuma mau? Sangat bersedialah untuk dibantu. Sangat senang katanya. Senang hati. Oke, nanti kita buat video pembelajaran untuk proyeksi kas yang sederhana. Cocok untuk pengusaha startup. Oke, selamat untuk Indonesia, semakin berkembang dan tetap semangat. Baiklah, dalam tayangan sebelumnya kita mendengar ada kesulitan yang dialami oleh Yuma dan Agus. Apa itu? Mereka sulit membuat proyeksi cash flow. Bukan berarti tidak ada, tetapi mereka membuatnya secara manual. Membeli program yang mahal mereka tidak sanggup. Lalu apa langkah yang mereka bisa lakukan? Nah, di sini mari kita sama-sama membantu Yuma dan Agus membuat proyeksi cash flow. Untuk membuat proyeksi cash flow, kita gunakan Microsoft Excel dengan memanfaatkan fungsi SUMIF, weekday, dan week 6. Sekarang ayo kita bantu Yuma dan Agus. Terlebih dahulu mari kita mengenal tipe urutan minggu dalam satu tahun dan urutan hari dalam satu minggu. Ini dia. Tipe pertama, hari pertama jatuh pada hari Minggu. Kita ambil contoh kalender untuk Januari 2020. Hari pertama dimulai dari hari Minggu, ini dia. Senin dan terus sampai berakhir di hari ketujuh, Sabtu. Mari kita hitung. Minggu hari pertama, Senin hari kedua, Selasa hari ketiga, dan Rabu itu hari keempat. Jadi, untuk tipe pertama, tanggal 1 Januari itu jatuh pada hari Rabu, dan urutan hari dalam minggu itu adalah urutan yang keempat. Kemudian kita masuki tipe kedua. Hari pertama dalam satu minggu itu jatuh pada hari Senin. Kita modifikasi dulu kalender yang ini menjadi seperti di bawah ini. Nah, di sini hari pertamanya Senin, kalau di sini kan Minggu. Hari kedua Selasa, Rabu, dan seterusnya berakhir di hari ketujuh Minggu. Mari kita hitung. Senin hari pertama, Selasa hari kedua, Rabu hari ketiga. Jadi, tanggal 1 Januari tetap jatuh pada hari Rabu. Tapi urutan hari dalam satu minggu, jika menggunakan tipe kedua, adalah berada di urutan ketiga. Kemudian, mari kita bahas tabel urutan minggu dan urutan hari. Bagaimana bentuknya? Mari kita lihat. Ini adalah tabel urut hari dan urut minggu. Video ini dibuat pada tanggal 8 Oktober 2020. Supaya lebih mudah, tabel ini kita isi dengan hari-hari dalam bulan Oktober. Kita mulai. Baris pertama 1 Oktober, baris kedua 2 Oktober, dan seterusnya kita tarik terus panjang. Dia akan berakhir di tanggal 4 November 2020. Dan tanggal 1 Oktober 2020 itu hari keberapa dalam minggu itu? Mari kita lihat. Untuk menentukan urut minggu, kita pergunakan fungsi week 6. Week 6, minggu keberapa dari tanggal yang kita sorot, titik koma. Nah, di sini ada 1, 2, ini yang kita sebut tadi, ini tipe 1, di mana hari pertama jatuh pada hari Minggu. Kita enter, dapatlah 40. Artinya, tanggal 1 Oktober 2020 ada di dalam minggu ke-40 di tahun 2020. Lalu dalam minggu ke-40, tanggal 1 Oktober 2020 itu jatuh di urutan hari yang keberapa? Nah, untuk menentukan urutan hari, kita pergunakan fungsi weekday. Weekday dari tanggal, kemudian tipenya, kita masih menggunakan tipe 1. Nah, supaya lebih jelas, kita copy saja ke bawah, double klik. Nah, di sini kita lihat. Tanggal 3 Oktober, ini dia.
berwarna biru urutan hari, yaitu hari ke-7, tanggal 4 Oktober itu urutan ke-1 dari minggu ke-41. Supaya lebih jelas, kita lihat tanggal yang di sini. Nah, tanggal 1 ini adalah hari kelima. Mari kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, memang dia di urutan kelima dari minggu ke-40. Kemudian tanggal 3 itu adalah urutan ke-7. Kalau sampai di sini 5, 6, 7. Pas. Kemudian tanggal 4, ini dia. Ini adalah hari dengan urutan pertama dalam minggu ke-41. Ini dia. Ini dia ya. Demikian selanjutnya. Lalu bagaimana menentukan urut minggu dalam tahun 2020 jika kita menggunakan tipe 2? Kita pergunakan sama dengan tipe 1 dengan memanfaatkan week number dari tanggal 1 Oktober, titik koma, di sini ada 2 tipe. Kita ambil tipe Monday, yaitu urut kedua atau tipe 2, tutup kurung, enter, 40. Untuk menentukan urutan hari dari tanggal tersebut, kita pergunakan fungsi weekday. Ini dia, weekday dari tanggal ini, kita pakai tipe yang kedua. Tutup kurung, enter. Lalu kita copy ke bawah, jelaslah sudah. Kalau yang ini sama dengan ini, urut 40, di sini hari kelima, di sini hari keempat. Kita lihat, hari keempat benarkah? Kalau tipe 2, hari pertamanya Senin. Ini yang berlatar sedikit hijau, itu adalah simbol hari ke-7. Yang berwarna coklat kekuningan, itu menunjukkan hari pertama dalam 1 minggu berjalan. Ini dia. Baiklah, kita sudah paham mengenai tabel urut hari dan tabel urut minggu. Sekarang kita masuki pembahasan yang ketiga. Yang ketiga adalah cara menetapkan hari pertama dan hari ke-7 dalam 1 minggu dalam tabel cash flow. Untuk menentukan hari pertama dalam minggu ke-41, kita pergunakan rumus maksimum. Jadi kalau maksimum ini minimal ada 2 data yang diperbandingkan. Kita ambil data yang pertama. Data pertama kita isi dengan tanggal 1 Januari 2020. Untuk dapat membuat tanggal itu secara otomatis, kita buat saja dalam rumus date, angka tahun, tadi kita simpan di sini untuk 2020. Kemudian angka bulan itu 1, angka hari 1. Tep, ini dia. Ini adalah suku data yang pertama. Tadi kita katakan minimal ada 2 suku data. Suku data yang kedua, kita buat titik koma. Kita ambil lagi tanggal awal 2020, date, ditaruh kemari. B2 ditambah jumlah hari yang sudah dilewati dalam tahun 2020 sebelum minggu ke-41. Jadi untuk menyatakan itu berarti sampai minggu ke-40, 41, kita sorot 41, yaitu B3 kurang 1. Berarti ada 40 minggu, itu yang sudah dilewati, kali 7. Lalu kita kurangi dengan urut hari dari tanggal 1 Januari 2020. Weekday dari tanggal 1 Januari itu adalah kita ambil di sini 1 Januari 2020 B2 yaitu 2020 1 angka bulan 1 angka hari, urut harinya tipe berapa? Tipe 1. Lalu kita tambah 1, tutup kurung, enter, tanggal 4 Oktober. Yuk kita lihat
Apakah memang hari pertama itu tanggal 4 Oktober? Ya, betul. Ya, untuk minggu ke-41 hari pertama jatuh pada tanggal 4 Oktober. Nah, kalau begitu ini sudah bisa kita kopikan. Tentu di sini nanti tanggal 11 tambah 7 hari. Ternyata tanggal 14. Berarti ada yang salah. Yang salah itu apa? Tadi kita bilang ini adalah angka tahun, itu C2, padahal tidak ada angka tahun di C2. Angka tahun 2020 itu ada di B2. Jadi dengan demikian kita perbaiki rumusnya. Di sini kita perbaiki. B2 kita ikat dengan menekan tombol F4. Terikat. Ini juga kita ikat. F4. Kemudian B3 yang kita ikat hanya angka 3, sedangkan B tidak usah diikat. Kenapa? Karena posisi yang tetap dipertahankan adalah angka 3 atau baris ketiga. Tekan F4 sekali lagi. Oke, sudah demikian. Kemudian untuk yang ini B2 kita ikat semuanya, baik B maupun 2. Oke, kita copy. Nah, sudah berubah. Berarti kalau begitu, minggu ke-43 itu tanggal 18. Nah, perhatikan ya. Ini tadi sama dengan yang di sini. 0001 sampai dengan 001. Tapi ini udah berubah. Berubah menjadi angka hari dan angka bulan dari minggu pertama. Sehingga kalau kita copy sampai minggu ke-53, itu akan membawa perubahan. Seperti ini. Karena ini sudah diisi dengan rumus. Nah, rumusnya bagaimana? Di sini sudah ada. Nanti pemirsa bisa minta ke kita akan kirim baik melalui WA atau bisa juga dikirim melalui email. Itu menetapkan hari pertama. Bagaimana menetapkan hari ke-7? Nah, kita lakukan dengan membuat rumus. Sama dengan min, maksudnya minimum yang paling kecil. Min, kalau sudah dikatakan yang paling kecil atau yang lebih kecil, itu minimal harus ada 2 suku data. Suku data pertama adalah tanggal akhir tahun 2020. Kalau tadi yang pertama itu adalah angka awal tahunnya. Ini tanggal akhir tahun. Bagaimana menetapkan angka akhir tahun? Kita buat date. Boleh diketik 2021, tapi kalau kita mau buat otomatis tentu kita menggunakan rumus. Untuk menyatakan 2021, kita pakai angka tahunnya, ini dia, 2020. Tambah 1, 2020 tambah 1, ya 2021. Titik koma angka bulan 1, jadi Januari 2021. Tapi angka hari kita kasih 0. Kenapa dikasih 0? Supaya bisa menjadi tanggal 31 Desember 2020. Tentang ini juga nanti kita akan bahas secara tersendiri. Kali ini, pemirsa cukup lihat saja. Kemudian, kita pakai suku data yang kedua. Suku data kedua, kita isi dengan tanggal awal 2020, berarti date 2020, titik koma, 1 itu angka bulan, kemudian 1 angka hari, tutup kurung, ditambah dengan jumlah hari untuk minggu ke-41. Jadi kita tambah minggu ke-41 kali 7. Kemudian kita kurangi dengan urutan hari dari tanggal 1 Januari 2020. Urutan harinya kita pergunakan rumus weekday dari tanggal 1 Januari 2020. Kita balik lagi kemari. 2020, 1 Januari, tutup kurung. Tipenya 1,
tutup kurung, enter. 10 Oktober. Jadi kalau di sini tanggal 11 Oktober, di sini tanggal 10 Oktober. Kalau di sini tanggal 18 Oktober, di sini harusnya 17 Oktober. Oke? Nah, sebelum kita kopikan, kita lihat. Di sini sudah nampak bahwasanya periode mingguan itu dari tanggal 4 Oktober 0410 sampai 1010. Berarti nanti di sini dari 1110 ke 1710. Mari kita copy. Salah. Kenapa salah? Tentu kesalahannya sama dengan yang pertama tadi, karena belum diikat. Untuk sel-sel tertentu, apa saja itu? Pertama, sel B2. Kita ikat, menekan F4. Ini juga kita tekan F4. Sedangkan B3 yang kita ikat hanya angka 3 saja. Ini dia. Kemudian ini, enter. Kita copy. Nah, sudah pas 17 Oktober. Nah, di sini kita lihat. Sudah langsung berubah. 11.10 sampai 17.10. Berarti kalau begitu nanti di sini 18.10 sampai 24.10. Kita lihat. Ya, betul. Dan seterusnya sampai di sini. Itu untuk kondisi tahun 2020. Bagaimana dengan 2021? Sama saja. Jadi supaya tidak capek-capek, kita kopikan untuk menentukan hari pertama atau hari ke-1, kita kopikan kemari. Kok di sini tertulis tanggal 1 Januari 20, padahal sebenarnya kan 1 Januari 2021. Ya, karena angka yang kita ambil sebagai angka tahun itu dari B2. Padahal angka tahun untuk 2021 itu ada di 02. Ini dia 2021. Nah, jadi kita gantilah semua B2 dengan O2. Ini kita ganti O, kemudian ini B2 juga kita ganti dengan O. Ini O3 nggak perlu lagi. Ini kita ganti O. Sudah ketahuan, sudah dapat 1 Januari 2021. Jadi di sini 31 Desember 2020, tanggal akhirnya, tanggal awalnya 1 Januari 2021. Kita lihat ini 0101 untuk tahun 2021. Kemudian kita tarik kemari 03 Januari 2021. Loh, kenapa kok langsung 03? Nah, mari kita lihat di tanggal. Ya, kita geser dulu ini ya. Kita geser ini kemari dari kalender ini sampai Januari. Nah, ini kita lihat. Tanggal 1 ini itu adalah hari pertama. Kemudian yang berikutnya, hari pertama minggu kedua itu adalah ini. Nah, cocok kan? Kenapa ini tidak di hari Senin? Ya, karena memang 1 Januari 2021 itu dimulai dari hari Jumat. Oke, ini kalau kita copy, ini sudah benar. Sampai ke minggu ke-53. Nah, sudah terpenuhi semuanya. Di sini langsung berubah. Angka periodenya berubah. Lalu untuk hari ke-7, sama juga. Tap, main kan? Nah, semua yang B2, kita ganti dengan O2. O2. Di sini kita ganti dengan O2. Di sini juga kita ganti dengan O2. Berarti kalau di sini tanggal 3, di sini tanggal 2. Kalau di sini tanggal 10, di sini seharusnya tanggal 9. Kita buktikan. Ya, memang betul. Kalau di sini 17, berarti di sini 16. Kita hitung, kita copy kemari. 16. Jadi sudah benar ya. Dari 10 Januari 21, 10.01 sampai 16 Januari 16.01. Ini pun kita copy. Oke, jadi sudah pas. Nah, inilah cara menentukan periode mingguan dengan menetapkan hari pertama dan hari ke-7 dalam minggu berjalan.
Dan untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, kita sembunyikan saja baris ke-5 dan baris ke-6. Kita sembunyikan, klik kanan, hide. Jadi langsung ketahuan di sini hanya periode mingguan saja dimulai dari tanggal ini sampai tanggal ini dan seterusnya.